Bismillahirrahmanirrahim. Multaka Ulama Aswaja Palembang. Tema: Perang Hamas versus Zionis Israel. Propaganda demokrasi sistem terbaik dan kafir penjajah sangat kuat, tidak terkalahkan. Kaum Yahudi sejak Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan Bani Quraisyah. Kemudian Yahudi Khaybar merupakan kaum sangat keterlaluan dalam tipunya, kefasikan, kepengecutan, kesombongan, kehinaan, kekejian, kejahatan dan kebiadaban. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ali Imran 112. Sejak 1923 hingga 1948, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi ke Palestina, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Sejak itulah kaum Yahudi menjarah, merampas dan menduduki Palestina. Mereka membuat entitas ilegal. Tidak henti-hentinya mereka membuat kerusakan sebagaimana difirmankan, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi litufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Al-Isra ayat 6. Sementara itu, perlawanan para pemuda muslim Palestina terhadap entitas Yahudi tidak pernah surut. Mereka tetap menepati janji Allah. Sebagian ada yang gugur sebagai syuhada, sebagian yang lain masih terus berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullahu 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Al-Ahzab ayat 23. Menyikapi perkembangan mutakhir di Palestina, kami para ulama Aswaja Palembang mengatakan dan mengadakan multaqa untuk menyampaikan tausiah sebagai berikut. 1. Dunia wajib tahu bahwa Palestina pada hakikatnya adalah negeri Islam sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga hari kiamat. Keberadaan entitas Yahudi di sana adalah sebagai penjajah setelah menjarah dan merampasnya dari pemiliknya, yaitu warga muslim. 2. Para penguasa negeri-negeri muslim khususnya di sekitar Palestina seolah-olah tuli, tidak mendengar dan tidak melihat kenyataan yang terjadi bahwa Palestina sedang dijajah oleh entitas Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Al-Baqarah ayat 18. Mereka, para penguasa muslim pada hakikatnya adalah ruwaibidah serta para antek penjajah. 3. Para penguasa negeri-negeri muslim yang mempropagandakan kehebatan dan kesaktian demokrasi pada hakikatnya adalah sedang menjalankan agenda penjajah. Padahal sejatinya demokrasi itu lemah dan sangat rapuh. 4. Penyelesaian masalah Palestina secara syar'i dan tuntas hanya bisa dilakukan oleh khilafah dengan cara membebaskannya dari entitas Yahudi dan segala najisnya. 5. Sungguh bahwa karakter dasar Yahudi adalah penakut, gemar melakukan pengerusakan dalam semesta maupun kepada manusia.
Instrumen atau alat pengerusaknya adalah ideologi setan seperti demokrasi, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. 6. Siapa saja yang menolak khilafah sejatinya adalah para antek kapitalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan seruan kepada kaum muslimin sebagai berikut. 1. Hendaknya terus berdakwah dan berjuang menegakkan khilafah yang akan membebaskan seluruh negeri Islam termasuk Palestina dari para penjajah dan antek-anteknya. 2. Hendaknya terus meningkatkan keteguhan iman dengan membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Di antaranya Rasulullah SAW telah bersabda di dalam Musnad Ahmad dari Huzaifah radhiyallahu anhu, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqatilukum al-yahudu fatusallatuna alaihim summa yaqulul hajaru ya muslim hadza yahudiyyun warai faqtuluhu." Kalian akan memerangi Yahudi, maka kalian menguasai mereka. Kemudian batu pun berkata, ya Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Imam Muslim juga telah meriwayatkan dengan lafal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tuqatilunnal yahudu falataqtulunnahum hatta yaqulal hajaru ya muslim hadza yahudiyyun fata'ala faqtuluhu. Sungguh kalian akan memerangi Yahudi, maka sungguh kalian akan membunuh mereka sampai batu pun berkata, ya muslim, ini orang Yahudi, kemarilah bunuhlah dia. Wahai kaum muslimin, Palestina memanggil, bumi Isra yang penuh berkah telah terus memanggil para kesatria untuk mengenyahkan entitas Yahudi, membersihkan dan mensucikan Palestina dari najisnya. Datanglah bersama pasukan khilafah Islamiyah, datanglah dengan membawa izzah Islam dan kaum muslimin. Takbir. Allahu Akbar. Palembang, 15 Oktober 2023, Multaqa Ulama Aswaja, Palembang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.